Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas latihan soal mengenai varian atau selisih untuk BOP variabel level 3. Ada sebuah soal yakni PT Prabu memproduksi komponen scanner yang dipasarkan khusus untuk perkantoran. Perusahaan mengalokasikan biaya overhead variabel berdasarkan jam TKL. Semua unit output yang diproduksi terjual. Data yang berkaitan dengan biaya overhead adalah sebagai berikut. Ada data anggaran dan ada data aktual. Data anggarannya adalah jam TKL per unit sebesar 2 jam. Artinya untuk memproduksi satu unit komponen scanner membutuhkan jam TKL sebanyak 2 jam. Kemudian biaya overhead variabel sebesar 8.000 per jam TKL. Dan yang terakhir, unit output sebesar 3.500 unit. Data yang kedua berkaitan dengan data aktual atau realisasi. Yang pertama, unit yang dihasilkan adalah sebesar 3.200 unit dengan jam TKL sebanyak 8.100 jam dan biaya overhead variabel total sebesar 72.900.000. Dari soal ini kita bisa membuat analisis selisih untuk BOP variabel level yang ketiga. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal yang ada di layar. Yang pertama, diketahui kita buat dua data, yaitu data anggaran dan data aktual. Ada 4 simbol yang harus kita cari untuk memasukkan atau untuk menghitung varian dengan menggunakan rumus. Yang pertama adalah tarif anggaran, yang kedua DA anggaran, yang ketiga tarif aktual, dan yang keempat DA aktual. Sebelumnya kita lihat di yang bagian atas ada dua hal yang perlu diketahui terlebih dahulu, di mana yang pertama untuk soal yang berkaitan dengan BOP kita tentukan dulu dasar alokasinya. Pada soal ini dasar alokasinya adalah jam TKL. Kemudian untuk menghitung tarif, rumusnya adalah total BOP variabel dibagi total jam TKL. Sehingga satuan tarif yang nanti akan ketemu pada soal ini adalah sekian rupiah per dasar alokasi. Karena dasar alokasinya jam TKL, maka tarif yang akan kita temukan nanti adalah sekian rupiah per jam TKL. Baik, kita mulai dari tarif yang pertama yaitu tarif anggaran, di mana dalam soal sudah ada informasi mengenai biaya overhead variabel sebesar Rp8.000 per jam TKL. Sehingga ini sudah merupakan bentuk tarif. Sehingga tinggal kita masukkan tarif anggarannya adalah sebesar 8.000. Kemudian kita hitung atau kita tentukan yang kedua yaitu DA anggaran, di mana untuk membuat satu unit atau memproduksi satu unit produk dibutuhkan jam TKL sebesar 2 jam. Ya. Sehingga untuk mencari DA anggaran kita kalikan DA anggaran sama dengan 2 unit dikali 3.200. Ya, ini 3.200 merupakan jumlah unit yang diproduksi dan terjual secara aktual atau realisasi. Sehingga DA anggarannya adalah 6.400. Kemudian tarif aktualnya kita hitung menggunakan rumus. BOP variabel totalnya sebesar 72.900 dibagi total jam TKL aktualnya adalah 8.100 menghasilkan Rp9.000 per jam TKL. Sedangkan DA aktualnya yaitu jam TKL aktualnya total sebesar 8.100. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama adalah varian pengeluaran
Tarif aktual dikurangi tarif anggaran dikali DA aktual menghasilkan 8.100.000 tidak menguntungkan, sedangkan varian efisiensi DA aktual dikurangi DA anggaran dikali tarif anggaran juga menghasilkan kesimpulan tidak menguntungkan sebesar 13.600.000. Ya, kesimpulan MTM selalu menggunakan logika. Contohnya pada varian efisiensi jam TKL anggarannya 6.400 ternyata membengkak menjadi 8.100 jam sehingga tidak menguntungkan untuk perusahaan. Sehingga secara total varian anggaran fleksibel untuk BOP variabel adalah senilai 21.700.000 tidak menguntungkan. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan analisis kualitatif atas hasil ini sebagai berikut. Varian anggaran fleksibel BOP variabel senilai 21.700.000 tidak menguntungkan disebabkan oleh dua varian. Yang pertama adalah varian pengeluaran, yang kedua adalah varian efisiensi. Varian pengeluaran yang tidak menguntungkan bisa disebabkan karena manajer pembelian tidak pandai dalam melakukan negosiasi harga bahan baku tidak langsung, ya, atau BOP. Kemudian tidak efisiensinya BOP variabel, misalnya tingkat keterampilan karyawan yang kurang memadai dan juga tidak efisiennya proses produksi sehingga menyebabkan varian pengeluaran tidak menguntungkan. Kemudian varian efisiensi tidak menguntungkan bisa disebabkan karena pekerja tidak terampil menggunakan mesin, susunan jadwal produksi tidak efisien, mesin tidak terawat, dan standar waktu yang terlalu ketat. Ya, sehingga manajer produksi bisa memberikan rekomendasi terkait hal-hal penyebab tidak menguntungkannya pada varian BOP variabel kepada manajemen tingkat atas. Demikian yang bisa saya bahas untuk materi analisis varian BOP variabel level 3. Terima kasih.